warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dengan saya Brigjen Haji dan saya Brigjen Hadijah. Dan saya Arfi Setio. Saya Askin Cahyo. Saya Raja Rahab. Kami di sini akan menjelaskan tentang komponen-komponen rel yang ada di Lintasan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Check it out. Nah, izin perkenalan diri, nama Taruna Muda Arfi Setio Prawida dari kelas TPJB 1B. Di sini saya kelompok 4 dan di sini akan menjelaskan tentang rel. Rel adalah struktur balok melurus yang diletakkan di atas tumpuan bantalan yang berfungsi sebagai penuntun dan mengarahkan pergerakan roda kereta api. Rel juga disiapkan memiliki kemampuan untuk menerima secara langsung dan menyalurkan beban kereta api kepada bantalan tanpa menimbulkan defeksi yang berarti pada bagian balok rel di antara tumpuan bantalan. Oleh karena itu, rel harus memiliki nilai kelakuan yang tinggi supaya perpindahan beban titik roda dapat menyebar secara baik pada tumpuan di bantalan. Selain itu, fungsi lain dari rel adalah menyalurkan listrik untuk tujuan persinyalan pada kawasan sirkuit jalan rel. Udah. Nah, perlu kalian tahu, rel dibagi berbagai macam, antara lain R42, R50, R54, dan R60. Nah, apa kalian tahu mengapa disebut R42, R50, R54, dan R60? Karena di setiap per meternya dia memiliki berat yang tertentu. Contoh, mengapa disebut R42? Karena pada setiap 1 meter dia memiliki berat 42 kg dan seterusnya. Nah, dalam rel ada salah satu komponen yang disebut dengan penyambung rel atau faceplate. Penyambung rel atau faceplate adalah suatu penyangga sambungan rel kereta api dengan panjang rel yang sudah ditentukan atau diambil. Faceplate biasanya dijepitkan 4-6 baut pada kedua rel yang disambung. Banyak persyaratan umum yang disediakan pada faceplate itu. Penyambungan rel dengan plate sambung harus digunakan apabila tidak diperkenankan melakukan pengelasan terhadap rel. Sambungan rel terdiri dari 2 plate sambung kiri dan kanan, 6 baut dengan mur ring pegas atau cincin pegas dari baja. Dipasang hanya 4 baut untuk menjaga pemanasan rel akibat cuaca. Dan yang kedua, pemberian tanda pada plate sambung dilakukan sekurang-kurangnya meliputi 1. Identitas pabrik pembuatan, 2. Angka terakhir tahun produksi, dan 3. Terdapat stempel dari pabrik yang melakukan proses perlakuan panas. Stempel ini tidak perlu dicantumkan apabila proses produksi plat sambung dilakukan produsen plat sambung sendiri. Penambat rel. Pengertian umum penambat rel adalah suatu komponen yang menahan atau membuat rel pada bantalan sedemikian sehingga kedudukan rel menjadi kokoh dan kuat. Alat penambat yang digunakan adalah alat penambat jenis elastis yang terdiri dari sistem elastis tunggal dan elastis ganda. Persyaratan umum penambat rel yaitu alat penambat harus mampu menjaga kedudukan kedua rel agar tetap dan kokoh berada di bantalan. Kedua, alat landas harus mampu memikul beban yang ada dengan ukuran sesuai dengan jenis rel yang digunakan. Yang ketiga, seluruh komponen alat penambat harus memiliki identifikasi produk tercetak permanen sebagai berikut. 1. Merek dagangan. 2. Identitas pabrik pembuat. Nomor 3. Nomor komponen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bantalan. Bantalan memiliki fungsi menahan beban kereta api yang berjalan di atas rel. Jenis-jenis bantalan ada 5, yaitu bantalan kayu, bantalan besi, bantalan beton, bantalan biblok, dan bantalan flatback. Nah, seperti yang di sini. Di sini adalah bantalan beton. Bantalan beton dari satu ke yang lain memiliki jarak 0,6 meter. Kemudian untuk lebar jalan rel 1067 mm, panjang bantalan yaitu 2000 mm dengan lebar maksimum 260 mm dan tinggi maksimum 220 mm dengan karakteristik beton tidak kurang dari 500 kg. Ini adalah balas. Balas memiliki fungsi utama yaitu untuk meneruskan dan menyebarkan beban bantalan ke tanah dasar
mengokohkan ledakan bantalan dan meluaskan air sehingga tidak terjadi penggenangan air di sekitar bantalan dan rel. Balas memiliki persyaratan material yaitu balas terdiri dari batu pecah dengan panjang 25 sampai 60 mm. Material balas harus bersudut dan tajam. Porositas maksimum 3%. Kuat tekanan rata-rata maksimum 1000 kg. Kandungan tanah, lumpur dan organik maksimum 0,5%. Kandungan minyak maksimal 0,22%. Serta keausan balas sesuai dengan tes Los Angeles tidak boleh lebih dari 25%. Saya di sini ingin menjelaskan tentang subbalas. Subbalas adalah lapisan yang berfungsi sebagai lapisan filter antara tanah dasar dan lapisan tanah balas dan harus dapat mengalirkan air. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang wesel. Wesel merupakan konstruksi jalan rel yang paling rumit dengan beberapa persyaratan dan ketentuan pokok yang harus dipatuhi. Untuk pembuatan komponen-komponen wesel yang penting khususnya mengenai komposisi kimia dan dari bahannya. Komponen-komponen pada wesel ada 5. Yang pertama ada lidah, jarum beserta sayapnya, rel latak, rel paksa, serta sistem penggeraknya. Itulah gini sama aku. Di sini aku akan ngejelasin tentang dinding penahan tanah. Tahu gak sih apa itu dinding penahan tanah? Dinding penahan tanah adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menahan tanah lepas atau alami dan mencegah keruntuhan yang miring atau lereng yang kemantapannya tidak dapat dijamin oleh tanah lereng itu sendiri. Bye. Demikian penjelasan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton ya. Bye-bye.